Ya, sok mulai ketik. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di dia kia ayana abdi tapak damal Allah. Ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nadamal Allah nu iya abdi bakti kazat Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dipidamal kalakuan pedah perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidamal kalakuan malaridhana zat Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Upingan niatan ngao seerna opat perkawis. Niat karena Allah ngalakonan perintahan kedua niat micen kabodohan supados jantan selamat dunia akhirat selamat dunia akhirat katilu namun tastimu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan kaopat niat ngahirup agami na Kangjeng Nabi utusan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslun ari ieu eta hiji pasal mujibatul ghusli. Ari pirang-pirang anu ngawajibkeun mandi. Mujibatul ghusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun mandi. Sittatun eta genep. Ilajul hasyafati tegesna kahiji ngasubkeun hasyafah. Ilajul hasyafati tegesna kahiji ngasubkeun hasyafah fil farji kana farji. Wa khurujul maniyyi sareng kaluar cai mani. Wa khurujul maniyyi sareng kaluar cai mani. Wal haidhu sareng haid. Wan nifasu sareng nifas. Wal wiladatu sareng ngajuru. Wal mautu sareng maut. Terus kamari sabadana orang tos ngabahas tentang pembagian cai dari segi ukuran
dan cai kullah adalah kurang lebih 217 liter air. Nah, itu yang dimaksud dengan air sedikit dan air banyak. Lantas bagaimana jika air sedikit atau air banyak terkena najis? Air sedikit jika terkena najis kemarin berubah menjadi najis meskipun tidak mengalami salah satu perubahan sifat air, baik itu rasanya, aromanya, atau warnanya. Adapun air banyak, dia tidak otomatis menjadi najis kecuali jika mengalami perubahan sifat. Jadi air banyak jika terkena najis tidak najis jika tidak mengalami perubahan, najis jika mengalami salah satu perubahan sifat, baik itu rasa, aroma, atau warna. Nah, kemarin mengapa kita penting untuk memahami, mengetahui tentang air ini? Karena kita akan bersuci, baik itu mandi, wudhu, atau menghilangkan najis. Nah, sehingga air yang harus digunakan adalah air yang benar-benar suci dan menyucikan. Karena air yang sah untuk bersuci hanyalah air yang suci dan menyucikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ya. Mandi itu ada hukumnya beda-beda. Jadi mandi itu ada yang mandi hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya mubah. Caranya, mandi yang hukumnya mubah adalah mandi sebagai rutinitas, mandi dengan tujuan untuk membersihkan tubuh, mandi dengan tujuan untuk mendinginkan badan, yaitu mandi yang mubah. Artinya mandi yang memang rutinitas harian kita. Lalu ada mandi yang sunnah, yaitu ketika mandi diniati dengan niat sunnah ketika ada hal-hal yang menyebabkan mandi tersebut menjadi mandi sunnah. Contohnya misalkan mandi ketika hendak berangkat untuk sholat Jumat, mandi ketika hendak ihram, ya, mandi ketika telah memandikan jenazah, dan seterusnya. Atau mandi ketika hendak sholat Idul Fitri, hendak sholat Idul Adha. Nah, itu jenis-jenis mandi yang hukumnya adalah sunnah. Nah, di atasnya ada mandi yang hukumnya wajib. Ya. Mandi menjadi wajib ketika ada 6 sebab. Jadi kita akan membahas tentang sebab-sebab yang mewajibkan seseorang harus melaksanakan mandi. Ya, kalau tidak mandi maka dia menyisakan hadas besar. Ketika dia menyisakan hadas besar, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat, ya, tidak boleh baca Quran, tidak boleh membawa mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh diam di masjid kalau seseorang masih memiliki hadas besar. Nah, sehingga penting bagi kita untuk tahu sebab-sebab mandi besar, mandi wajib. Ya, mandi yang wajib, sehingga ketika kita mengalaminya, maka kita segera untuk mandi ketika kita mau sholat atau mau baca Quran atau mau masuk ke dalam masjid. Nah, sebab wajibnya mandi ini ada 6. Ya, 3 untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi khusus untuk perempuan. Mana saja? Yang pertama adalah ilajul hasyafah. Yang pertama adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Artinya ketika seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim, maka dia wajib mandi. Ya, laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam kemaluan perempuan, maka dia wajib mandi. Ya, dimasukkannya apakah ke dalam kubul perempuan atau au bahimatin katanya, atau dimasukkannya ke hewan, ya, dan seterusnya, itu juga wajib mandi. Lalu yang kedua adalah khurujul mani, keluar sperma. Ini juga berlaku baik bagi laki-laki ataupun
perempuan. Laki-laki dan perempuan ketika keluar sperma, maka dia wajib untuk mandi. Apapun sebabnya, baik dalam kondisi tidur ataupun sedang dalam kondisi terjaga. Dengan sebab apapun, baik disengaja atau tidak disengaja, apapun penyebabnya, ketika keluar sperma, maka baik itu laki-laki atau perempuan, dia diwajibkan untuk mandi. Lalu yang ketiga adalah nifas. Nah, ini hanya haid dulu. Yang ketiga adalah haid. Haid ini hanya khusus untuk kaum wanita saja. Nah, jadi ketika seorang perempuan telah berhenti dari mengeluarkan darah haid, maka dia wajib untuk segera mandi. Bukan pada saat haidnya, bukan, tapi setelah selesai haid. Nah, perempuan ketika telah selesai dari haid, darahnya sudah berhenti, maka ketika dia mau sholat, mau baca Quran, ya, maka dia terlebih dahulu diwajibkan untuk mandi. Ya. Lalu yang keempat adalah nifas. Nifas pun sama, yaitu kewajiban yang hanya untuk kaum wanita saja. Jadi wajib mandi bagi perempuan yang telah selesai dari nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah selesai melahirkan. Setelah kosongnya rahim dari melahirkan, itu namanya nifas. Berarti kalau misalkan bayinya belum lahir, keluar darah, itu bukan nifas. Atau darah yang bersama dengan bayi keluar, itu juga bukan nifas. Nifas itu dihitung ketika rahim benar-benar kosong dari bayi dan ari-arinya sekaligus. Baru darah yang keluar setelah selesainya rahim dari melahirkan dihukumi sebagai darah nifas. Nah, bagaimana kalau yang keluarnya itu tidak bayi, belum berupa bayi yang normal? Apakah tetap wajib mandi? Ya, meskipun yang keluarnya adalah alaqah. Alaqah itu darah menggumpal, atau mulghah, hanya seonggok daging. Tapi menurut ahli bayi, itu adalah calon bayi, maka dia tetap wajib untuk mandi. Dan darah yang keluarnya disebut dengan darah nifas. Lalu yang kelima, yang menjadi sebab wajibnya mandi, ini juga khusus untuk perempuan, adalah wiladah atau melahirkan. Sehingga ketika perempuan melahirkan anak, melahirkan bayi, maka wajib bagi dia untuk mandi, meskipun yang keluarnya adalah alaqah tadi, atau yang keluarnya adalah mudghah tadi, maka dia tetap wajib mandi. Meskipun yang keluarnya adalah anak, tapi keluarnya anaknya kering. Ayat kejadian budak keluar nate garing, fayajibul ghuslu bil waladi al jafi. Wajib mandi sebab keluar anak anu garing, anakna garing. Anu lesang wae geus hese komo anu garing urangnya keluarna kabayang. Pas anu kagenep yang mewajibkan mandi adalah mati. Nah, hanya saja kewajiban mandi itu bukan untuk si mayitnya, akan tetapi kewajiban itu hanya berlaku bagi mereka yang masih hidup, wajib memandikan mayit. Nah, siapa yang wajib dimandikan? Yaitu orang muslim yang tidak mati syahid. Adapun orang kafir, maka tidak wajib dimandikan. Kalau dimandikan boleh tidak? Boleh. Tidak wajib tapi boleh. Fala yajibu ghusluhu bal yajuz. Boleh saja, tapi tidak wajib. Lalu yang kedua, yang tidak wajib dimandikan itu adalah orang yang mati syahid. Ya, sehingga orang yang mati syahid ini tidak diwajibkan untuk dimandikan, bahkan haram untuk dimandikan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang mati syahid, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka ini lebih wangi, mengungguli aromanya minyak bisik di hari kiamat.
Nah, dengan dalil itulah maka orang yang mati syahid tidak diwajibkan untuk dimandikan, bahkan haram untuk dimandikan, sehingga dia dikubur beserta lumuran darah bekas luka yang tertinggal saat dia meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan, syahid yang mana? Karena syahid itu ada 3 jenis, ada 3 bentuk. Nah, yang tidak wajib dimandikan adalah syahid dunya wal akhirah dan syahid dunya. Di syahid dunya wal akhirah adalah mereka yang syahid mati berjuang di jalan Allah dengan tujuan li'i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah. Namanya adalah syahid dunya wal akhirah. Berperang, jihad ya dengan tujuan menegakkan agama Allah, maka matinya syahid. Syahidnya dunya wal akhirah. Ketika mati tidak boleh dimandikan. Ya. Lalu yang kedua adalah syahid dunia saja, yaitu mereka yang berperang, berjihad di jalan Allah, hanya saja tujuan mereka bukan li'i'la'i kalimatillah, tapi tujuan mereka adalah dunia. Misalkan ingin mendapatkan keuntungan dari peperangan, semisal ghanimah, harta benda, harta rampasan, dan lain sebagainya, maka mereka dihukumi syahid dunia saja. Akan tetapi dari segi pemulasaraan jenazah, dia sama seperti mayit yang tadi, dia tidak boleh untuk dimandikan. Nah, yang ketiga adalah syahid akhirat saja. Syahid akhirat itu banyak macamnya. Ada yang mati karena sebab melahirkan, itu syahid. Ya, syahid eta teh. Lain malah dituduh nu aneh-aneh. Naon dituduh no ke cenah lamun paehna pas maot sok jadi sundul bolong. Anakna jadi tuyul. Tuh kan, auzubillah. Loba teh ningali carita anu nipu eta teh. Justru perempuan yang mati karena sebab melahirkan anaknya, dia dihukumi syahid. Ya, mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, syahid akhirat. Lalu orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, orang yang mati tertimbun tanah longsor, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terzalimi, dan lain sebagainya, maka dia dihukumi mati syahid akhirat saja. Bagaimana cara pemulasaraannya? Sama seperti mayit pada umumnya, yaitu tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafani, wajib disolati, dan wajib dikuburkan, gitu ya. Itu jenis-jenis mati syahid. Ada syahid dunya wal akhirah, ada syahid dunya saja, ada syahid akhirat saja. Nah, itu adalah 6 sebab wajibnya mandi, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dari ke-6 tadi, ada yang khusus untuk perempuan, yaitu 3 apa aja? Nifas, haid, dan melahirkan. Ada yang baik untuk laki-laki ataupun perempuan, ya, yaitu keluar sperma, berhubungan intim, dan mati, gitu ya. Faslun, pasal furudul gusli. Faslun ari ieu tah hiji pasal. Furudul gusli ari pirang-pirang fardu na mandi, fardu atau rukun mandi. Furudul gusli ari pirang-pirang fardu na mandi, isnani eta 2. Aniyatu tegasna kahiji niat, wa ta'mimul badani sareng ngawalatrakeun badan, sareng ngawalatraan badan bil ma'i ku cai. Walatra teh lantis, lantis teh hatina dibasuh dengan air dengan menyeluruh, tanamina ta'mim. Setelahnya tadi dibahas tentang kewajiban atau sebab wajibnya mandi, ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana praktek mandi yang sesuai dengan ketentuannya, ya, yaitu mandi yang memenuhi rukunnya. Rukun mandi, baik itu mandi yang wajib ataupun mandi yang sunat, itu ada 2.
Sehingga kalau kita mengalami salah satu yang 6 tadi, atau kita mau mandi yang sunat, agar mandi kita dihukumi sah, ya, maka harus terpenuhi 2 hal. Yang pertama adalah niat. Niat, kenapa niat? Sebagai pembeda antara mandi yang wajib dengan mandi yang sunat atau dengan mandi yang mubah tadi. Sehingga perlu adanya niat sebagai pembeda. Kapan waktunya niat? Waktunya niat saat mandi adalah ketika kita membasuh bagian tubuh yang mana saja. Mau bagian tubuh yang bawah, yang atas, yang kiri, yang kanan, silahkan. Disitulah tempat pertama kali mulai untuk niat. Bagaimana niatnya? Niatnya boleh dengan niat junub, menghilangkan junub, niat menghilangkan hadas haid, niat menghilangkan hadas nifas, niat menghilangkan haid dan atau hadas nifas, niat melaksanakan mandi yang wajib, atau niat mandi wajib, atau niat mandi karena mau sholat, atau niat menghilangkan hadas saja boleh. Kita ambil saja yang satu. Kita niat mandinya niat menghilangkan hadas besar. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena menghilangkan hadas besar pada seluruh tubuh, fardhu karena Allah. Dah, niat tadi sebagaimana kemarin jelaskan harus yang di dalam hati, bukan yang dilisankan. Kalau lisan mengucapkan tapi hatinya kosong, maka bukan niat namanya. Bukan niat. Niat itu yang ada di dalam hati. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Ya, kemarin niat itu dimulai berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya. Kalau di sini kita mau mandi, maka berbarengan dengan pelaksanaan mandinya. Katanya yang utama itu dimulai dari bagian atas, ya, di bagian atas sebelah kanan, atas sebelah kanan. Di pangmulaina air itu dibasuhkan itu di atas pas kanan. Nawaitul gusla, atau pas OB silahkan, atau pas manjur di mana wae silahkan. Tapi yang utama tadi di bagian atas yang tubuh sebelah kanan. Nawaitul gusla irab'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Itu niat. Lalu yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i, ya, membasuh secara merata tubuh dengan air. Jadi semua tubuh bagian zahir itu harus terkena air. Di antaranya hidung. Berarti hidung anu bagian zahir itu harus terkena air. Nu mana nu bagian zahir deh, nu bagian luar deh adalah hidung yang terlihat ketika bicara. Nu katingali liangna nu mana? Teu kudu sampai ke besekan, teu kudu. Tapi bagian hidung yang suka kelihatan ding-ding-dinginya ketika kita berhadapan. Nah, itu bagian zahir, maka wajib untuk dibasuh. Lalu ujung-ujung jari termasuk di bawah kuku, itu juga wajib untuk terkena air. Sehingga kalau misalkan pas mandi kuku kita terhalang oleh kutek, tahu kutek? Kutek itu biasa dipakai perempuan, itu menghalangi keabsahan dari mandi. Karena kutek menghalangi datangnya air ke kuku atau ke kulit. Ya, harus dihilangkan dulu, dikerik heula. Atau di bawah kuku, sehingga lamun misalkan di hanapeun kuku teh harideung, nya kehalangan ku daki atau kunaon lah. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena termasuk bagian tubuh yang nampak atau bagian luar tubuh. Ya. Lalu termasuk adalah lipatan-lipatan tubuh, seperti lipatan ini mata, muk dan lihad. Muk ini, lihad ini. Ini lamun aya cileuhan, wayahna cileuh nanti dibersihan heula maneh. Sehingga lamun pas mandi cileuhna ayaan keneh berarti aya kulit anu masih katutup ku
cileuh aya nu teu kabasuh satitik we teu kabasuh teu sah wuduna teu sah mandina salat we teu sah salatna gitu ya. Makanya harus benar-benar bersih. Apalagi ketiak lipatan-lipatanna harus terkena air, pusar bujal lipatan-lipatanna harus terkena air, apalagi termasuk kelamin ya, kelamin dan anus. Kelamin dan anus juga harus terkena air. Yang bagian nampaknya saja, anus bagian zahirnya itu yang mana? Yang suka nongol ketika BAB. Nusok bijil, nusok katingali nalika BAB eta kudu terkena air sabab dihitung bagian luar. Ya. Sehingga lamun pas mandi tengah nangtung we hunggul. Adapun anusna teu kakumbah maka teu sah nanti mandina. Nah, bagi perempuan juga yang wajib terkena air itu untuk kemaluannya adalah kemaluan yang suka terlihat ketika ia jongkok. Ya, nu sok katingali pas jongkok tinggal we ku maneh teh eta ge wajib untuk dibasuh. Sehingga lamun mandina nangtung hunggul teu kakumbah aya nu kalewat bagian luar tubuh sehingga tidak sah nanti mandinya. Begitupun lipatan telinga, rambut semuanya harus terkena air. Rambut yang mana? Yang mana saja yang ada rambutnya semuanya harus terkena air. Itu makna dari ta'mimul badani bil ma'i. Nah, sehingga kalau misalkan ada satu titik saja dari bagian tubuh kita yang tidak terkena oleh air, maka masih menyisakan hadas. Kalau masih menyisakan hadas, salatnya tidak sah. Baca Qur'annya bisa jadi haram. Diam di masjidnya haram, menyentuh mushafnya haram, membawa mushafnya juga haram. Ya. Maka harus benar-benar dalam praktik mandi ini, terutama mandi yang hukumnya wajib tadi. Jadi fardu mandi ada dua, baik itu mandi yang sunat ataupun mandi yang wajib. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh seluruh badan dengan menggunakan air secara merata. Kesunahannya banyak. Tambahan sunnah na mandi, berarti lamun sunnah mah di luar anu wajib, berarti sae dikerjakeun henteu ge teu nanaon. Kesunahan mandi ada 17 diantaranya. Pertama membaca tasmiyah, baca bismillah dulu sememeh mandi teh bismillahirrahmanirrahim. Ghusl adza, lalu membasuh kotoran, baik itu kotoran yang suci seperti aya cileuh, aya leho, itu kumbahan heula eta teh. Pas udang mandi aya kerakan ini teh. Kerak naon teh kerak pulau biasanya bersihan heula eta teh nya, atau irungna bijil kerak eta teh bersihan heula, atau matana aya cileuhan bersihan heula samemeh mandi teh ya, bersihan heula. Lalu ada lagi taslis teh adalah 3 kali wudu sebelumnya. Takhlilu sya'ri, menyela-nyela rambut dan jari-jari ya. Lalu memulai dengan bagian tubuh sebelah kanan dan bagian atas dan sebelah kanan dulu. Meskipun dari manapun silahkan. Yang jelas yang sunnahnya itu dari bagian atas tubuh dan sebelah kanan tubuh. Lalu menggosok-gosok badan ya, menghadap ke arah kiblat dan mandi di tempat yang tidak terkena ceretan air, menutup Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna ta'alluma hadhil ahkami. Lalu sesungguhnya mempelajari hukum ini. Hukum yang mana? Yaitu hukum-hukum yang berkaitan tentang haid, nifas, dan istihadhah maksudnya. Summa inna ta'alluma hadhil ahkami, lalu sesungguhnya mempelajari hukum-hukum ini, yu'addu ia dihitung minal fikhi, dari bagian fikih.
minal fikhi dari bagian fikih, alladzi huwa yang ia min alamati iradatillahi bagian dari tanda-tanda kehendak Allah, bagian dari tanda-tanda kehendak Allah bi abdihi terhadap hambanya, bi abdihi terhadap hambanya al khaira kebaikan, haitsu jaa sekiranya telah datang anhu dari Nabi, haitsu jaa sekiranya telah datang anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, man barang siapa yuridi yang menghendaki Allah bihi padanya khairan kebaikan, man barang siapa yuridi yang menghendaki Allah bihi padanya khairan kebaikan, yufaqihu maka Allah membuatnya paham, yufaqihu maka Allah membuatnya paham fiddini dalam agama, fiddini dalam agama. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang muqaddimah dari penulis kitab ini. Kemarin dalam muqaddimahnya setelah membaca hamdalah, salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, mengutarakan satu hadis yang isinya tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun kaum perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, kata beliau, hadis tersebut menginformasikan tentang kewajiban belajar ilmu. Nah, di antara ilmu yang wajib bagi perempuan khususnya adalah mempelajari ilmu yang ia perlukan tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah. Kenapa bagi perempuan harus tahu? Karena mereka mengalami, karena mereka terjadi pada mereka. Sehingga wajib bagi mereka mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang haid, nifas, dan istihadhah. Jika mereka belum bersuami, kalau sudah bersuami, maka kewajiban tersebut ada pada suami. Sehingga bagi suami yang paham tentang hal ini, wajib mengajarkannya kepada istrinya atau anaknya. Nah, atau kalau dia tidak tahu, maka suaminya bertanya langsung kepada ulama yang paham tentang hukum haid, nifas, dan istihadhah, lalu diinformasikan lagi kepada istrinya. Nah, kalau suaminya ngerti juga tidak, banyak ulama juga tidak, maka sang istri ini boleh untuk keluar bertanya langsung kepada ulama. Muntah izin gitu kan kamari. Menya ujuk-ujuk, assalamualaikum Pak Ustad, Pak Haji. Waalaikumsalam. Aya naon neng? Iya Pak Ustad, nu abdi teh getihan. Ya. Iya kumaha hukumna? Ieu teh naon? Nah, itu. Muntah izin matakan ngaji teh ayeuna. Bagi para kaum lelaki juga wajib ngaji supaya nanti bekal untuk mengajarkan kepada istri atau anaknya. Meureun istri teh bakal awewe nya. Aya tuh istrina lalaki kan. Ya, istrina ka awewe, sehingga wajib bagi dia. Nah, bahkan bagi suami itu haram melarang istrinya. Haram melarang istrinya untuk keluar bertanya kepada ulama kalau memang dia tidak keluar sendiri untuk bertanya dan menginformasikan langsung kepada istrinya. Nah, lalu pada pembahasan selanjutnya, kata musannif penulis kitab ini, mempelajari hukum ini alias hukum yang berkaitan tentang haid, nifas, dan istihadhah adalah termasuk dari ilmu fikih yang merupakan ilmu yang sebagai tanda Allah berkehendak baik kepada seorang hamba. Karena dalam hadis dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik baginya, maka Allah akan memberinya pemahaman agama. Nah, mudah-mudahan orang di dia kumpul daek ngaji, lalu ngaji fikih, lalu orang paham karena ilmu fikih,
Eta teh tanda bahwasanya Allah teh nek mere kebaikan ka urang. Ya. Jadi ciri bahwasanya Allah nek mere kasayan ka urang nah di dunia atau di akhirat, urang dibere paham ngarti kana agama Allah. Di mana awalna paham kana agama ku daekna ngaji. Itu mudah-mudahan itu sebagai tanda Allah akan memberi kebaikan kepada kita dengan mau ngaji dan belajar. Meskipun sore-sorenya waktu na ulin, waktu na mejeng, tapi kita ngaji, alhamdulillah. Lampu na hurung kan. Wa musahamatan dan sebagai keikutsertaan, wa musahamatan dan sebagai keikutsertaan fi nashril ilmi dalam menyebarkan ilmu. Fi nashril ilmi dalam menyebarkan ilmu, al-wajibi yang wajib, wa tablighi da'wati dan menyampaikan dakwah, wa tablighi da'wati dan menyampaikan dakwah, a'dadtu saya menyusun, hadihid durusa pelajaran ini, a'dadtu saya menyusun, hadihid durusa pelajaran ini, al-fiqhiyata ya, berupa ilmu fikih, al-fiqhiyata ilmu fikih, fi ahkamil haidi tentang hukum-hukum haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadati dan istihadah. Wa qad jama'tu dan sungguh saya telah mengumpulkan. Wa qad jama'tu dan sungguh saya telah mengumpulkan, menghimpun atau mengumpulkan, hadhihi risalata risalah ini, min kutubi a'immatina dari kitab-kitab imam kita semua. Min kutubi a'immatina dari kitab-kitab imam kita semua. Asy-Syafi'iyyati ridwanullahi alaihim, yaitu Asy-Syafi'iyah, yaitu ulama Syafi'iyah ridwanullahi alaihim. Wa aksaruha dan paling banyaknya, wa aksaruha dan paling banyaknya, mustafadun diambil, min risalati syaikhina dari risalah guru kita, min risalati syaikhina dari risalah guru kita, al-alamati Muhammad bin Ali al-Khatib, al-alamah Muhammad bin Ali al-Khatib, hafizahullahu wa matta'a bihi bi khairin wa afiyatin. Itu doa dari musannif, hafizahullahu semoga Allah menjaganya, wa matta'a bihi dan memberi kebahagiaan baginya dalam kebaikan dan afiah keselamatan. Walati fatahas dan yang membuka, mughlaqo masailil haidi yang terkunci dari masalah-masalah haid. Mughlaqo masailil haidi yang terkunci dari permasalahan-permasalahan haid. Lalu musannif melanjutkan dalam muqaddimahnya, jadi menulis kitab ini adalah sebagai bentuk dalam penyebaran ilmu yang wajib. Karena kan kita itu wajib untuk menyebarkan ilmu, wajib menyampaikan ilmu, terutama ilmu tersebut adalah ilmu yang wajib dan ilmu yang fardu ain. Maka bagi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu, ya. Karena kan urutan ilmu itu ada 6, kata Sufyan bin Uyainah. Awalul ilmi al-istima. Permulaan ilmu itu adalah menyimak. Disimak heula, dangukeun. Jadi lamun ngaji, lamun geus ganeng anggeus lewat ieu mah, naik menang ilmuna teh. Jadi permulaan kita mendapatkan ilmu adalah menyimak terlebih dahulu. Ieu lamun nunutan, lamun heureuy, lamun ngorek HP, eta mah geus lewat moal kabagian menang ilmuna ge. Da awalul ilmi istima'u. Permulaan dari ilmu adalah menyimak, ngaregepkeun, memperhatikan. Lalu yang kedua adalah menghafal. Menghafal, ya. Lalu memahami, ya. Lalu mengamalkan, dan terakhir adalah menyebarkan. Setelahnya diamalkan, lalu ilmu tersebut disebarkan. Terutama tadi ilmu yang
wajib. Ya, tadi awalul ilmi adalah pertama istima, menyimak. Yang kedua adalah menghafal, lalu memahami, lalu mengamalkan, lalu menyebarkan. Nah, beliau juga sebagai bentuk ikut andil yang wajib dan menyampaikan dakwah, maka beliau menyusun pelajaran fikih ini tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah. Kata beliau, saya mengumpulkan risalah ini diambil dari kitab-kitab imam kita semua, yaitu ulama Syafi'iyah. Sehingga kitab beliau ini hanya khusus tentang haid, nifas, istihadhah dalam madhab Syafi'i. Karena rujukan dari kitab beliau ini adalah diambil dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Nah, yang paling banyak diambil adalah dari risalah guru beliau bernama Al-Alamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Nah, dari risalahnya beliau mengambil banyak materi-materi tentang haid, nifas, dan istihadhah ini. Dan sebagai pembuka terhadap pintu-pintu permasalahan haid yang tertutup. Waqad qasamtu, dan sungguh saya telah membagi. Waqad qasamtu, dan sungguh saya telah membagi hadihi durusa, pelajaran ini, ila sama niyati durusin, kepada 8 pelajaran. Ila sama niyati durusin, kepada 8 pelajaran. Kal'ati, sebagai seperti berikut. Kal'ati, seperti berikut. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Muqaddimatun, pendahuluan, amatun, yang umum. Muqaddimatun amatun, pendahuluan yang umum. Haulad dima'i, seputar darah. Al-kharijati, yang keluar. Minal farji, dari kemaluan. Pelajaran pertama katanya dibahas tentang pengantar secara umum seputar darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu ya. Darah teh aya nu keluar dari perempuan teh tidak terlepas dari yang 3, apakah itu haid, nifas, dan istihadhah. Nah, dibedakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Adar susani, pelajaran yang kedua. Sinul haidi, usia haid. Wasifatihi, dan sifatnya haid. Walwanihi, dan warna haid. Wa muddatihi, dan waktu haid. Wa muddatihi, dan waktu haid. Sinul haidi, usia haid. Wa sifatihi, dan sifatnya. Wa alwanihi, dan warnanya. Wa muddatihi, dan waktunya. Nah, dalam pelajaran kedua dibahas tentang sinul haidi, usia perempuan pertama kali mengeluarkan darah disebut dengan haid atau dihukumi dengan haid, usia berapa, nah gitu. Lalu sifat dari darah haid, lalu warna dari darah haid. Warna darah itu ada 5, dari mulai yang terkuat sampai yang terlemah. Lalu muddatihi, waktu haid, ada waktu paling sebentar, waktu umum, dan waktu paling lama. Ini ada di pelajaran yang kedua. Adar susalisu, pelajaran yang ketiga. At-tuhru, suci, minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. At-tuhru, suci, minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Pelajaran yang ketiga berisi tentang masa suci antara haid dan nifas. Adar surabiu, pelajaran yang keempat. Adar surabiu, pelajaran yang keempat. Fin nifasi, tentang nifas. Wa muddatihi, dan waktunya. Wa ma, dan perkara. Ya ta'allaku, yang berkaitan bihi dengannya. Wa ma, dan perkara. Ya ta'allaku, yang berkaitan bihi dengannya. Min ahkamin, yaitu hukum-hukum. Pelajaran keempat isinya adalah tentang nifas, waktunya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Bima, tentang perkara. Yahrumu, yang haram. Bima, tentang perkara. Yahrumu, yang haram. Bil haidi, sebab haid. Wan nifasi, dan nifas. Bil haidi, sebab haid. Wan nifasi, dan nifas. Pelajaran kelima isinya menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan karena haid dan nifas. Jadi ketika seorang perempuan mengalami haid atau nifas, ada 10 hal kurang lebih yang diharamkan bagi mereka.
Ad-darsu sadisu pelajaran ke-6. Ad-darsu sadisu pelajaran yang ke-6. At-ta'rifu definisi bil mustahadhati tentang mustahadhah. Definisi bil mustahadhati mustahadhah. Mustahadhah itu perempuan yang mengalami istihadhah, alias darah yang keluarnya bukan darah haid dan bukan darah nifas, maka darah tersebut adalah istihadhah. Perempuannya disebut dengan mustahadhah. Wa ma dan perkara yalzamuha yang berkaitan dengannya. Yalzamuha yang berkaitan dengannya. Ad-darsu sabi'u pelajaran yang ke-7. Al-mustahadhatu perempuan mustahadhah, perempuan yang istihadhah atau mustahadhah. Al-mustahadhatu mustahadhah fil haidi dalam haid. Ad-darsu saminu pelajaran ke-8. Al-mustahadhatu mustahadhah fil nifasi dalam nifas. Itu ada 8 pelajaran. Nah, ini penting ya. Penting sekali, bahkan saya pernah mengalami kasus ini tentang seorang perempuan yang bertanya langsung di grup WA. Coba, ini di grup WA ini tidak langsung datang tapi grup WA. Dia bertanya padahal ada suaminya. Maksudnya dia kan punya suami gitu. Kenapa gak ke suami atau japri langsung? Karena memang gak tahu dan gak tahu siapa yang dituju. Akhirnya di grup alumni sebuah pesantren gitu. Nah, dia bertanya bagaimana cara-cara seorang perempuan yang istihadhah ketika mau sholat. Nah, pertanyaannya agak lama, gak ada yang menjawab. Apakah karena sibuk atau bagaimana? Karena kasihan, kalau dia lama-lama mungkin mau sholat nunggu jawaban, ya udah saya jawab aja. Nah, langkah-langkahnya kalau perempuan istihadhah atau mustahadhah itu mau sholat, pertama dia membersihkan darah yang ada pada kelaminnya. Bersihan heula, kumbah heula. Ya. Anu kadua diasupan ku kapas supaya darahnya tidak terus mengalir. Asupan ku kapas, selot asupkeun. Jika dia tidak sedang puasa atau tidak merasa sakit ketika dimasuki kapas, maka wajib dipakaian kapas. Tapi lamun keur puasa manya ulah matak batal puasanya. Nah, anu katilu make pembalut. Make pembalut. Anu kaopat wudu nate harus sudah masuk waktu sholat. Karena perempuan mustahadhah termasuk ke dalam mereka yang sahibud darurah, memiliki darurah sehingga ya wudunya pun harus sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh wudu sebelum adzan lah gitu. Sudah masuk waktu sholat. Lalu dalam wudunya tidak boleh niat menghilangkan hadas, tapi niat membolehkan sholat saja. Yaitu wudu'a listibahati sholat gitu. Lalu setelahnya wudu tidak boleh menunda-nunda. Artinya setelahnya wudu dia harus langsung sholat. Tidak boleh nunggu dulu jajan heula, masak heula, langsung. Karena dia bersuci karena darurat, harus segera. Nah, itu dijawab. Kalau ada susulan pertanyaan japri saja. Maksudnya untuk masalah seperti itu kan agak kurang ini kalau dibahas di forum umum. Nah, sampai ada segitu gitu. Itu kan bagaimana itu ya. Karena ia gak belajar itu. Makanya penting belajar tentang ini. Wa as'alu dan aku memohon Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wa as'alu dan aku meminta atau memohon Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ayyaj'ala agar ia menjadikan hadzal amala amal ini khalisan sebagai amal yang ikhlas. Khalisan sebagai amal yang ikhlas. Liwajhihil karim karena zat Allah yang mulia. Liwajhihil karim karena zat Allah yang mulia. Wa arju dan aku berharap, wa amulu dan aku berangan-angan. Wa arju dan aku berharap, wa amulu dan aku berangan-angan, bercita-cita.
bagi orang ittola'a yang ia melihat alaihi atasnya fara'a lalu ia melihat fihi di dalamnya, itola'atnya mutola'ah ngaji orang. Fihi dalamnya khotoan kesalahan, ayunabbihani agar ia memberiku peringatan, alaihi atasnya, wajazahu dan semoga ia membalasnya, Allah khairal jazai dengan sebaik-baiknya balasan. Nah, saya memohon kepada Allah agar menjadikan amal ini sebagai amal yang ikhlas karena Allah, dan aku berharap berangan-angan bagi orang yang ngaji, yang mutolaah kitab ini, lalu ia melihat ada kesalahan. Nah, harapannya agar mengingatkanku atas kesalahan tersebut dan semoga Allah membalasnya dengan balasan terbaik. Itulah seputar tentang muqaddimah kitab ini. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan untuk memahami seluruh isinya, khususnya hal-hal yang berkaitan tentang haid, nifas, dan istihadhah, karena ini penting sebagai bagian dari fikih yang fardu ain untuk dipelajari dan untuk dikuasai. Allahu a'lam. Rabbin fana bima 'allamtana alimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin bita'limin antarzuqanal wasi'an wa antarzuqanal amanah abdi tawasul kupangaosan sul kupangurukan moge Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.